Jelas. Oke, Toib. Langsung saja kita mulai. Silakan dibuka di halaman pertama. Langsung saja kita pemanasan dulu. Kolom ke-1 bijarin. Bi dengan K seperti 1, 2, 3. Bi dengan K seperti li untuk, la untuk, ila kepada, ala di atas, min dari, di dalam, an dari, hatta hingga. Nah, yang belum mengharokatkan silakan mengharokati ya. Kolom kedua namanya kana rafa'u nasaba. Kana artinya adalah dan laisa artinya bukan. Kolom afan bukan atau tidak. Kolom ketiga namanya inna nasaba rafa'u. Inna sesungguhnya satu dua tiga. Inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, ka'anna seakan, lakinna tetapi, la'alla semoga, laita andaikan. Ingat ya ikhwan, ketika disuruh membaca silakan dibaca karena ini adalah metode supaya semakin cepat kita untuk menghafal rumusnya. Oke, nah sekarang kita masuk ke kolom keempat namanya la nasaba lin nakirah. La artinya tidak. Kolom kelima illa nasaba lil mustasna'i. Illa artinya kecuali. Silakan diharokatkan yang belum mengharokatkan. Kolom keenam namanya ya nasaba lil mudhaf. Ya artinya wahai. Kolom ketujuh an yansiba. An hendaknya lanta akan satu dua tiga. An hendaknya lanta akan idan kalau demikian. Kai supaya, li supaya, kembali ke kai supaya, li supaya, hatta hingga. Nah, kolom ke-8 namanya la tajazum. La artinya jangan. Kolom ke-9 namanya lam yajazum. Lam tidak lama belum liwal fal hendaknya. Satu, dua, tiga. Lam tidak lama belum liwal fal hendaknya. Naam, kolom ke-10 namanya asyaratu wal jawabu yajazuma. Perhatikan in jika man siapa ma apa. Satu, dua, tiga. In jika man siapa ma apa aina ma dimanapun haitsuma kemanapun ma bagaimanapun. Naam. Oke, ada yang dua yang masuk. Tafadhol, ini siapa nih? Nurul Husna. Wah, jangan-jangan akhwat nih. Nanti suruh ganti namanya ya. Oke. Kolom ke-11 namanya al-istisna'u. Illa artinya kecuali, Allah artinya hendaknya jangan, kalla artinya sekali-kali jangan. Kolom ke-12 namanya ya nida. Ya ayyuha, ya ayyatuha artinya wahai. Nah, sekarang kita masuk di kolom ke-13 namanya al-atofu atau atof. Perhatikan cara bacanya. Waw dan au atofa maka am atau satu dua tiga. Waw dan au atau fa maka am atau amma adapun summa kemudian bal bahkan hatta hingga lakin akan tetapi itu semua arti al-atfu. Naam, semuanya wajib untuk membaca ya dengan harus dengan riang ya karena dengan metode ini kalau dibawa asik insya Allah lebih mudah untuk masuk. Oke, kolom ke-14 namanya asyaratu. Perhatikan idza idzan jika imma jika tidak satu dua tiga. Idzan jika imma jika tidak amma adapun lama ketika lau walaupun laula kenapa tidak kembali ke lau walaupun lau mengapa tidak. Nah, sekarang kita masuk di kolom ke-15, 16, 17, 18. Perhatikan at-taukid penguat laqad sungguh al-istiqbalu kan datang sasaufa akan an-nafi mengingkari ma bukan la bukan ni'mah sebaik-baik biasa seburuk-buruk. Silakan dibaca 1 2 3. At-taukid penguat pada sungguh al-istiqbal datang sasaufa akan an-nafi mengingkari ma bukan la bukan ni'mah sebaik-baik bisa seburuk-buruk. Nah, sekarang kita masuk di halaman kedua. Kita baca al-istifhamu. Perhatikan al-istifham. Cara bacanya bagaimana? Apakah? Ala ingatlah. Satu, dua, tiga. Apakah? Ala ingatlah. Ayu siapakah? Aina di mana?
apakah, man siapakah, mata kapan, kam berapa, kaifa bagaimana, hal apakah, maza kenapa, limaza kenapa. Nah, sekarang kita masuk di kolom ke-20 namanya zorof, qabla sebelum, ba'da sesudah. 1, 2, 3. Qabla sebelum, ba'da sesudah, ghaira selain, duna selain, amama di depan, wara'a belakang, khalfa di sisi, fauqa di atas, tahta di bawah, janiba di samping, haula sekitar, kulla setiap, ma'a serta, inda di sisi, baina di antara, itu arti zorof. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Oke, kolom ke-21 namanya mausul. Alladzi, alladzani, alladzina, orang yang 1, 2, 3. Alladzi, alladzani, alladzina, orang yang allati, 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 orang yang apa yang, man siapa yang. Nah, kolom ke-22, kolom ke-23 namanya isyarah. Dzalika itu 1, dzalikuma itu 2. 1, 2, 3. Dzalika itu 1, dzalikuma itu 2. Dzalikum itu banyak, dzalikum itu banyak. Tilka itu 1, tilkuma itu 2. Tilkum itu banyak, ulaika mereka banyak. Hadza ini 1, hadzani ini 2. Haulai ini banyak, haulai ini banyak. Hadhihi ini 1, hatani ini 2. Haulai ini banyak, haulai ini banyak. Nah, sekarang kita masuk ke domir pakai gerakan jarinya. Perhatikan. Wa huma. Udah kanan belum ya? Ini udah kanan? Sohi? Udah kanan ya? Oke, sohi. Oke, perhatikan ayo kita pakai gerakan jari. 1, 2, 3. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Sekarang kita pindah ke 25. 25 terbagi menjadi 2, ada yang kanan dan ada yang di kiri. Kita di kanan dulu ya, yang hu. Pakai gerakan jari 1, 2, 3. Hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, iya, nina. Kembali ke kiri, pindah ke kiri. Hi, hima, him, ha, hima, hinna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, iya, nina. Sekarang kita masuk di halaman ketiga, yaitu ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim ada 9. Oke, 1, 2, 3. Ciri-ciri isim ada 9. Berakhiran tanwin, berakhiran kasroh, berawalan al, berawalan awali awamilul ismi, menunjukkan nama, berwazan fa'ilun. Kata 1926. Oke, 6. Daripada bingung langsung saja kita praktek. Terakhir ayat berapa ya, Ikhwan? Ayat ketiga. Sekarang kita masuk ke ayat ke-4 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Ayo sama-sama. Wow, di situ ada Pak ya, di halaman 12 di prakteknya ada di situ di buku. Iya. Iya ada. Oke, sekarang kita masuk di wow huruf isim atau yang lain. Wow huruf. Sorry, kalau wow huruf saudaranya siapa? 13. Kolom ke-13 namanya apa? Atof. Oke, wow dan atau 1, 2, 3. Wow dan au maka atau ada kemudian balbakan terhingga lakin akan tetapi itu sama arti al-atfu 6. Oke, yang agak-agak sedikit berisik afwan ya, kita mute dulu. Oke. Nah, berarti wow artinya apa?
Dan. Oke, Toyib, silakan dikasih terjemahan ya. Dan nah, sekarang sudah kita mulai lempar ayat ya. Oke. Yang pertama seperti biasa, oke, Safarudin, tafadhol. Alladzina, huruf isim atau yang lain? Alladzina. Naam. Yang lainnya kali Ustaz ya. Yang lainnya. Oke, yang lain ada yang bisa jawab alladzina? Huruf 21. Berarti kalau 21 dia huruf atau isim? Isim. Oke, kita masuk ke 21 ya. Alladzina isim mausul ya. Oke, mausul. Ayo sama-sama dibaca alladzi, alladzani, alladzina. 1, 2, 3. Alladzi, alladzani, alladzina. Orang yang allati, allatani, allati, allai. Orang yang ma, apa yang, siapa yang. Berarti alladzina artinya siapa yang. Oke, apa? Orang yang. Masih oke, Saparudin ya, Saparudin. Nah, masih antum ya. Oke, Saparudin, yu'minuna, huruf isim atau yang lain? Huruf. Huruf. Saudaranya siapa yu'minuna? Yu'minuna saudaranya. Ayo, saudaranya siapa ya? Kolom berapa? Saudaranya tetangga. Kolom berapa Ustaz ya? Oh, nggak ketemu. Berarti kalau nggak ketemu berarti bukan huruf. Oke. Yang lain ada yang bisa jawab? Yu'minuna. Lain huruf. Lain huruf. Oke. Ada yang bisa jawab? Oke, Rahmat Hidayat, tafadhol. Antum bisa jawab? Bukan huruf tapi yang lain. Barakallahu fikum. Naam, berarti yu'minuna bukan huruf, bukan isim, pasti yang lain. Atau bahasanya begini yang lain nih. Bukan huruf, bukan isim, pasti fiil. Karena bahasa Arab itu kan cuma terbagi menjadi 3 ya, yaitu huruf, isim, dan fiil. Berarti yu'minuna di sini dia fiil ya. Perhatikan yu'minuna domirnya hum. Ingat ya, kalau sudah dimasuki domir, ingat cara terjemahannya domir dulu. Artinya beriman. Berarti kalau yu'minuna diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya apa? Mereka beriman. Mereka beriman. Oke, baik, barakallahu fikum. Sekarang giliran Rahmat Hidayat, tafadhol. Perhatikan bima, ini 2 kata ya. Bi dan ma. Tafadhol antum dulu bi, silakan. Ini bisa unmute dulu ya, tadi di mute ya. Afwan. Oke. Dibuka dulu suaranya, dibuka dulu. Oke, naam, afwan ya. Oke, naam, bi silakan, huruf isim atau yang lain? Huruf, sahih, huruf. Bi huruf, saudaranya siapa? Bijarin. Bijarin, kolom keberapa itu? Kolom pertama Ustaz. Kolom pertama. Nah, Masya Allah. Oke, dipanasin lagi. Bi dengan 1, 2, 3. Bi dengan ka seperti, li untuk, la untuk, ila kepada, ala di atas, hindari, di dalam, dari, hingga. Berarti bi di sini artinya apa? Demi. Bi dengan ya. Nah, masih antum, Rahmat Hidayat, tafadhol, ma. Oke, intinya mah ada ya, saudaranya banyak. Tapi di sini mahnya kolom ke 21 ya, mausul. Berarti dia masuk ke isim. Silakan dilihat kembali di 21 sama-sama ya. Oke, sudah dibuka semuanya. Alladzi, alladzani, 1, 2, 3. Alladzi, alladzani, alladzina, orang yang alladzi, allatani, alladzi, allai, orangnya. Ma, apa yang, siapa yang. Nah, berarti ma artinya apa yang. Oke, thayyib. Jazakallah khair ya, Rahmat Hidayah. Oke, naam. Nanya dong Ustaz. Oke, silakan. Kalau ma itu hurufnya ada beberapa kolom, tadi kan 21, ada juga di kolom 17. Itu gimana bedain Ustaz? Oke, setelah ini ya, setelah ayat 4 kita akan kupas insya Allah. Oke, insya Allah. Oke, lanjut. 6. Sekarang bagian catur Kurniawan. Oke, antum masih sehat ya, habis divaksin tadi. Ini peserta offline ya, Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Ya, beliau peserta offline ya, tapi hari ini nggak ada yang dicariin sama Bapak Harlan, insya Allah. Oke, 6.
Barakallahu fikum. Sekarang perhatikan antum, unzila, silakan. Huruf, isim atau yang lain? Unzila. Bukan huruf, pasti yang lain. Oke, berarti bukan huruf, bukan isim, pasti yang lain atau pasti fiil. Oke. Unzila artinya diturunkan. Silakan diterjemahkan. Oke, masih antum ya. Perhatikan ilaika, ini dua kata ya, dari kata ila dan ka. Oke, antum ilah. Ila. Naam. Huruf bijarin. Huruf sahih kolom bijarin. satu. Kolom ke-1 bijarin. Sahih. Naam. Kepada. Kolom ke-1 silakan kembali dibuka kolom ke-1, silakan dibaca bi dengan 1 2 3. Bi dengan ka seperti, li untuk, la untuk, ila kepada, ala di atas, min dari, di dalam, anda, hatta hingga. Oke, naam. Berarti bijarin ini kayaknya sudah tidak asing-asing sedikit ya. Karena sering diulang. Oke, ila artinya apa? Ila artinya kepada. Oke, kepada. Naam, sekarang giliran Pak Dino. Tafadhol kah? Kah? Tadi ila tadi sudah, sekarang kah masih bagian Pak Dino? Huruf. Perhatikan ya. Kah di sini kan ada dua ya. Ada di kolom ke-1, sahih? Di kolom ke-1 ada nggak kah? Ada. Terus kemudian ada juga nggak di kolom ke-25? 25. Ada nggak kah? 1926 ya. Ada. 25 ada kah juga nggak ya? Bagaimana cara membedakannya? Perhatikan. Kalau kah di kolom ke-1, dia berada di awal kata. Kalau kah di 25, dia berada di akhir kata. Sekarang pertanyaannya nih, ilaika berada di awal kata atau di akhir kata? Di akhir kata. Di akhir kata. Berarti kahnya di sini masuk ke kolom 25. kolom ke-25. Oke, silakan dibaca kolom ke-25-nya. Perhatikan dibuka kembali 25-nya ya. Huma, hum 1, 2, 3. Itu 24. Huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, iya, nina. Perhatikan ya, domir ini kan terbagi menjadi 3. Ada 24, ada 25, ada 26. Tapi yang aslinya adalah 24. Berarti 25 dan 26 adalah mutasi ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mengartikan 24 sama 25? Kita geser sejajar dengan yang aslinya 24. Kita geser K ini ke 24 sejajar dengan apa? Anta. Anta. Berarti anta artinya apa? Kamu Ya. Ingat kalau belum tahu artinya, lihat angkanya aja ya. Simbol K ini, anta ini 7 ya. 7 artinya kanan menunjuk ke depan. Oke, berarti K artinya kamu ya. Nah, masih Pak Dino, tafadhol, wow. Huruf, isim atau yang lain? Huruf. Huruf, sahih. Nah, barakallahu fikum. Saudaranya siapa? 12. Oke, pelan-pelan aja. 1. Masih kolom ke-1 belum termaksud ya, belum dianggap di situ. Selain kolom ke-1, kolom ke berapa saja? Wow. Wow, 13. Wow, dan atau famaka am atau sahih. Berarti kolom ke-13. Silakan dilihat di kolom ke-13 al-atof. Wow dan au atau 1 2 3. Wow dan au atau famaka am atau amma. Adapun summa kemudian balbakan hatta hingga lakin akan tetapi itu semua arti al-atfu. Ingat ya, harus aktif untuk membaca rumusnya karena dengan sering membaca rumusnya akan lebih cepat untuk menghafalnya. Berarti waw artinya apa? Dan. Nah, jazakallah khair ya. Sekarang ayo Wisal, tafadhol, ma, huruf isim atau yang lain? 21 huruf ya. Wisal ya, silakan Wisal. Ya. Ayo Wisal, ma di sini apa? Oke, 1 2 3 nggak ada suaranya ya. Oke, kita lempar ke Hermansyah. Tafadhol Pak Hermansyah. Ma huruf Ustaz. Ma huruf sahih. Intinya ma saudaranya banyak. Tapi ma di sini dia di 21 ya.
Di kolom ke-21. Oke. 21 yaitu apa namanya 21? Apa yang? Mausul ya, sama-sama dibaca. Allazi, alladzani, alladzina orangnya. 1, 2, 3. Allazi, alladzani, alladzina orangnya. Allati, allatani, alladzi orangnya. Ma apa yang, man siapa yang. Nah, berarti ma di sini huruf isim atau yang lain? Huruf. Huruf. Emang 21 kolom ke-21 isim. Ya, isim ya. 16, Ciri-cirinya apa? 19, 26. Naam, barakallahu fikum. Oke, masih antum ya. Unzila fi'il. Unzila fi'il ya, bukan huruf, bukan isim, pasti fi'il. Fi'il. Oke, naam. Unzila artinya diturunkan. Diturunkan. Naam, barakallahu fikum. Tafadhol, sekarang giliran Muammar. Tafadhol. Min huruf, Ustaz. Oke, min huruf. Sahih, huruf saudaranya siapa? Itu bijarin, Ustaz. Oke, bijarin. Dipanasin lagi ya sampai benar-benar hafal nih. Ini metodenya. 1, 2, 3. Dengan seperti untuk ila kepada ala di atas dan dari di dalam anda dan hatta hingga. Naam, berarti min artinya apa? Dari. Tafadhol. Naam. Sekarang perhatikan qoblika, ini dua kata ya, dari kata qobl sama ka. Pertanyaannya, qobl ini huruf isim atau yang lain? Qobl yang lain ya. Oke, qobla sebelum, ba'da sesudah. Masuk kemana ya? Kalau dikasih begitu aja, itu kan metodenya ya. Kalau dikasih begitu aja, insya Allah langsung kepancing. Oke, berarti qobl artinya, qobl kemasuk mana? Huruf isim atau yang lain? Huruf isim. Oke, isim ya. Kolom ke berapa qobl? 20. Kolom ke 20. Kolom ke-20 yaitu dzaraf. Nah, Masya Allah. Oke, dibaca dipanasin sampai benar-benar mengerti. Qobla sebelum 1, 2, 3. Qobla sebelum pada sesudah. Khoiro selain amama di depan waro belakang. Khalfa di sisi fauqa di atas. Tahta di bawah jani. Haula sekitar setiap ma'a beserta indah di sisi. Baina di antara itu arti dzaraf. Nah, semakin antum sering membaca rumus-rumusnya, semakin cepat untuk menghafal. Qobla berarti sebelum. Oke, nah berarti qobl artinya sebelum ya. Oke, baik. Jazakallah khair. Sekarang giliran Yogi Nur Yahya, tafadhol. Kah? Bukan sebelum kamu, Ustaz. Naam, sebelum. Oh iya, sorry. Masih Yogi ya. Berarti antum bagian Yogi Nur Yahya, tafadhol. Kah? Perhatikan K-nya nih, dia berada di awal atau di akhir kata? Di akhir. Di akhir. Oke, di akhir. Berarti dia masuk ke mana? Kolom ke? Kolom ke 25. Kolom ke? Ini Yogi ya, Yogi Nur Yahya ada? Oke, nah. Oke, K, silakan K. Masuk ke kolom 25, Ustaz. Kolom 25, Masya Allah, barakallahu fikum. Oke, sama-sama semuanya dibaca kolom ke-25. Huma, hum, 1, 2, 3. Huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kunna, iya, nina. Nah, berarti K, lihat aja tinggal digeser di aslinya. Sejajar dengan apakah? Antar. Antar artinya apa? Kamu. Antar artinya kamu. Naam, barakallahu fikum. Masih Yogi. Naam, berarti isim ya. Ciri-cirinya apa isim? 1926. Sahih. Naam. Masih antum ya, Yogi Nur Yahya. Tafadhol, wow. Silakan Yogi Nur Yahya ada? 13. Oke, Yogi Nur Yahya ada? Tadi ada. Oke, nah silakan. Ayo, wow. Wow, huruf isim atau yang lain?
Oh, huruf Ustaz. Oke, huruf. Sohi, kalau huruf saudaranya siapa? Bijarin Ustaz. Bijarin belum termaksud. Al-Atof. Atof. Naam. Kolom Atof, ke-13 ya. Oke, kolom ke-13 ini untuk Yogi dulu ya. Yang lain disimpan dulu, nanti kalau kita katakan silakan yang lain silakan menjawab. Oke, naam. Sama-sama semuanya. Waw dan au atau 1, 2, 3. Waw dan au atau famaka am atau amma ada pun sama kemudian balbakan hatta hingga lakin akan tetapi itu semua arti al-atfu. Nah, berarti waw artinya dan. Nah, sekarang giliran Arif Bekasi, tafadhol. Oke, jazakallah khair. Nah, sekarang giliran Arif Bekasi. Oke, bi dan al-akhirati. Nah, bi huruf jar. Huruf jar. Kolom ke-1. Silakan antum baca sendiri. Tafadhol. Bi dengan ka seperti li untuk, ila kepada, ala di atas, min dari, ti di dalam, an dari, hatta hingga. Masya Allah, mumtaz. Berarti bi artinya? Bi dengan, nah masih antum ya, al-akhirati. Al-akhirah. Huruf isim atau yang lain? Isim. Masya Allah. Kalau isim, kita kembali ke halaman 3. Karena kita nggak pernah beroja isim nih. Oke. Sama-sama semuanya. Ciri-ciri isim 1, 2, 3. Ciri-ciri isim ada 9. Berakhiran tanwin, berakhiran kasroh, berawalan al, berawalan mamimu, awalul ismi, menunjukkan nama, berwazan fa'ilun. Kata majemuk 19, 26. Berarti al-akhirat ini bagian arif ya. Yang lain disimpan dulu. Oke, bagian arif. Al-akhirati, ciri-ciri isimnya apa saja? Dia berakhiran kasroh. Berakhiran kasroh, ada lagi? Berawalan alif lam. Berawalan al atau berawalan alif lam. Mumtaz, barakallahu fikum. Naam, berarti al-akhirah artinya hari akhir ya. Naam, yang belum siapa? Pak Habli ya. Pak Habli silakan. Hum itu 24. Oke, sohi. Hum itu 24. Silakan dibaca sama-sama. Kolom ke-24. Huma, hum. 1, 2, 3. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Berarti hum artinya apa, Pak Habli? Hum itu mereka. Naam, barakallahu fikum. Sahih. Masih antum yuqinuna. Yuqinuna bukan huruf, bukan isim ya. Naam, barakallahu fikum. Bukan huruf, bukan isim, pasti yang lain atau pasti fi'il. Perhatikan yuqinuna domirnya hum. Ingat, kalau sudah masuk di domir bagaimana? Yuqinuna artinya yakin. Berarti kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yuqinun artinya apa? Mereka yakin. Mereka yakin. Nah, barakallahu fikum. Yang belum kebagian siapa? Angkat tangan atau disebutkan namanya? Udah semua ya? Oke, tafadhol bagian peserta offline, tafadhol silakan diterjemahkan per kata. Per kata ya, wow dan sohi. Oke, alladzina orang-orang yang, naam. Yu'minuna mereka beriman, sohi. Bi itu satu kata, bi dengan sohi. Ma apa yang, naam. Unzila diturunkan, naam. Ilaika itu dua kata, ila kepada, naam, perhatikan ka artinya anta ya. Ka kamu, naam. Waw dan naam. Ma apa yang, barakallahu fikum, naam. Lanjut. Unzila diturunkan, naam. Min dari dua kata itu,
Qabl sebelum. Ka engkau. Naam. Naam. Waw dan bi dengan naam. Al-akhirah. Hari akhir, sahih. Hum mereka. Yuqinun mereka yakin. Mumtaz, masya Allah. Begitu cara menerjemahkan ya. Kalau kita sudah tahu cara menerjemahkan per kata, berarti insya Allah kita bisa menerjemahkan per kalimat. Oke, tafadhol. Bagian Oki Safarudin silakan diterjemahkan satu ayat di ayat keempat tanpa bahasa Arab, langsung ke bahasa Indonesia. Tafadhol. Ayat keempat, Ustaz. Naam. Dan orang, langsung artinya Ustaz ya? Langsung artinya, naam. Dan orang yang beriman. Ingat domirnya hum, ada humnya di situ. Oh iya. Dan orang-orang yang mereka beriman. Naam. Apa yang dengan. Binya lewat. Oh bi. Dengan apa yang diturunkan untuk dan apa yang. K-nya lewat, perhatikan K. Kamu. Kamu ya. Naam. Untuk kamu dan emanya apa yang unzila diturunkan dari kamu sebelum. Ikutin aja perkataannya. Qoblika. Qobl artinya sebelum. Kamu. Oke, naam. Wow dan di dengan. Langsung ke bahasa Indonesianya. Naam. Hari akhir. Naam. Mereka. Naam. Mereka yakin. Mereka yakin. Barakallahu fikum. Begitu ya. Ingat teman-teman sekalian kan sudah disampaikan ya. Jadi ketika disuruh terjemahkan silakan diterjemahkan. Nah, Ana bacakan ya. Kalau diterjemahkan per kata terjemahnya begini. Dan orang-orang yang mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan sebelum engkau dan dengan akhirat mereka yakin. Oke. Sekarang kita syarahkan sedikit. Perhatikan. Dan orang-orang yang mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau. Pertanyaannya, kah di sini kembali kepada siapa? Orang beriman. Kah engkau satu orang? Yuminuna. Oke, yang lain? Diturunkan kepada engkau. Diturunkan kepada engkau. Engkau di sini siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti diturunkan. Pertanyaannya, apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Al-Quran. Terus dikatakan lagi, dan apa yang diturunkan sebelum engkau? Sebelum engkau Nabi Muhammad apa yang diturunkan? Injil, Zabur, Taurat dan kitab-kitab sebelumnya. Naam. Wabil akhiratihum dan dengan hari akhirat mereka yakin. Perhatikan, di dalam ilmu bahasa Arab kalau ada dua kata yang maknanya sama diulang, ini menandakan artinya taukid. Artinya taukid artinya apa? Penguatan. Jadi kalau terjemahkan begini nih, dan dengan hari akhirat mereka sungguh yakin. Kan taukid kan artinya taukid penguat. La kode sungguh. Ingat ya, karena dua kali katakan mereka ya. Jadi diganti merekanya satu menjadi sungguh yakin. Oke, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Ada sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum kita masuk di materi yang baru? Kalau perkata itu kan kalau digabungkan jadi aneh Ustaz ya. Tadi kan antum bukan memodif ya, artinya mengindonesiakan dengan enak terdengar gitu. Itu gimana caranya Ustaz? Kalau kita tabrak. Enggak, kalau tadi kan kadang kata Indonesianya jadi berantakan gitu ya kalau digabungin gitu ya. Yang mana? Tadi Ana lupa tuh. Sebenarnya justru tidak ya. Justru kalau kita menggabungkan itu akan nyambung nantinya. Hanya saja kalau yang beberapa kata seperti mereka yakin. Hanya kan maksudnya di sini kan ini harus ada ilmu tambahan. Maksudnya di sini maknanya taukid. Jadi merekanya satu diganti menjadi sungguh gitu. Jadi sebenarnya justru kalau mengikuti polanya justru bagus. Kalau kita lihat nih, dan orang-orang yang mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan dari sebelum engkau
dan dengan hari akhirat mereka yakin. Dan memang cara menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia mengikuti pola susunan katanya gitu. Jadi itulah salah satu spesialnya bahasa Arab dengan terjemahan bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita masuk di halaman selanjutnya, masih di halaman 3 ya. Nah, tafadhol. Tadi yang tauhid tadi di hum dan yukinuna ya, naknya itu Ustaz ya? Bukan yukinuna, kan begini nih. Hum kan artinya mereka. Ya. Yukinun domirnya hum. Kan yukinun domirnya hum. Jadi kalau diterjemahkan begini, mereka yakin gitu. Oke. Kopi Ustaz. Oke, alhamdulillah ya, di paste kopi ya. Oke, silakan kopi. Oke, tafadhol ikhwan. Sekarang kita masuk di halaman ketiga ya. Masih tetap halaman ketiga, perhatikan. Nah, kemarin itu kan kita tentang ciri-ciri isim ya. Ciri-ciri isim itu kan ada berapa, ikhwan? Ada 9. Berakhiran tanwin kita udah jelaskan ya, jelas. Berakhiran kasro jelas. Berakhiran al jelas. Dan berawalan mamimu sudah jelas. Sekarang kita masuk di poin yang kelima, yaitu diawali awamilul ismi. Apa itu awamilul ismi? Nah, di situ dijelaskan ya. Ternyata awamilul ismi adalah kolom ke-1 sampai ke-6. Silahkan kembali dibuka di halaman 1. Silakan dibuka di halaman 1 kembali. Perhatikan, ada tidak di situ yang kolom berwarna merah? Ada. Kolom keberapa itu? Kolom apa saja? 6. 1 sampai 6. 6. Coba kita lihat di bawah keterangannya. Yang kolom ke-6 keterangannya apa di situ? Kolom merah. Kolom merah artinya awamilul ismi. Oke, perhatikan apa itu awamilul ismi? Awamilul ismi itu adalah kolom 1 sampai kolom ke-6. Artinya apa? Setelah kolom 1 sampai kolom ke-6, setelahnya pasti isim. Perhatikan ya. Jadi dari kolom ke-1, contoh nih, di kolom ke-1 kan ada bi. Setelah bi, dia pasti isim. Makanya disebut dengan awamilul ismi. Setelah ka pasti isim. Setelah li pasti isim, setelah la pasti isim, dan seterusnya. Intinya di antara kolom 1 sampai kolom ke-6, setelahnya itu pasti isim. Tidak percaya, kita lihat kembali di ayat ke-4. Nah, ayat ke-4 ya. Ayat ke-4. Huruf B nih, perhatikan. B ini masuk kolom merah tidak? Masuk kolom merah tidak? B. Masuk ya. Berarti setelah B pasti isim. Makanya inilah yang salah satu jawabannya. Ustadz, bagaimana membedakan antara ma huruf dengan ma isim? Kita lihat nih huruf sebelumnya. Kalau dia huruf sebelumnya kolom merah, maka ma-nya pasti isim. Ma yang diisim yang mana? Kan 21. Oke, berarti ma di sini isim ya. Apa ciri-cirinya? Nah, nanti kalau ditanya ma di sini ciri-ciri isimnya apa? Pertama, diawali awamilul ismi atau diawali kolom merah. Terus kemudian yang kedua 1926. Sama seperti ini nih, ilaika. Ila ini masuk kolom merah tidak ilah? Ilah 1. Sebentar, ilah masuk di kolom merah tidak? Ilah? Masuk. Berarti setelah ilah pasti isim. Makanya ka di sini adalah isim ya. 26. Berarti ka di sini ciri-ciri isimnya ada berapa? Ada 2 ya. 1 diawali awamilul ismi atau kolom merah. Yang kedua 1926. Oke, naam, lanjut. Min ini masuk kolom merah atau tidak? Masuk. Oke, berarti setelah min pasti isim. Berarti qobli ini ciri-ciri isimnya ada berapa? 2. 3 ya. Yang pertama apa? Setelah min. Setelah awalul ismi diawali kolom merah atau awalul ismi. Oke, 1. Qoblanya 1926. Yang ketiga berakhiran kasro. Kan qobli ya? Oh, qobli. Oke. Nah, sama seperti ini nih. Ayo kita lihat B. B ini masuk kolom merah atau tidak? Merah. Masuk. Berarti setelah B pasti isim. Maka disebut dengan kolom awamilul ismi. Jadi kalau ditanyakan al-akhirati, ciri-ciri isimnya ada berapa? 1, 2. Coba disebutkan 3. Deh. Yang pertama apa? Awalul ismi.
Diawali awamilul ismi atau diawali kolom merah ya. Oke. Ada yang kedua, alif lam. Diawali al. Alif lam. Yang ketiga, Kasroh. terakhiran kasroh. Jadi ciri-ciri isimnya ada 3. 3. Ustadz bingung, daripada bingung langsung saja. Oke, sebelum kita praktek, kita kembali dulu di awamil ismi ya. Silakan kembali dibuka di halaman 3. Nah, di halaman 3 ini kan ada yang bagian kiri ya, namanya awamilul ismi. Apa itu awamilul ismi? Keluarganya siapa? Yang pertama kan bijarin atau kolom ke-1 ya. Yang kedua kana rofa'u nasoba kolom kedua. Kolom ketiga inna nasoba rofa'u. Kolom keempat namanya apa? La nasoba lin nakiro. Kolom kelima namanya illa nasoba lil mustasna. Yang keenam itu row, Ustaz, bukan kolom. Itu row. Kenapa row? Kalau kolom itu kan tegak lurus. Kenapa? Itu row yang antum sebutkan bijarin, kana rofa itu namanya apa? Itu row 2, row 3, row 4, row 5. Oh gitu, 6, row. Apa? 6. Oke, selanjutnya. Makan persepsi. Oke, 6. Sekarang bagian yang ke-6 yaitu ya nasoba lil mudhof. Oke. Nah, cara bacanya bagaimana? Perhatikan, ikhwan. Ikutin aja dulu. Awamilul ismi bijarin. Jadi bijarinnya 2 kali ya. Disebutkan. Kana rofa'u nasoba inna nasoba rofa'u la nasoba lin nakira illa nasoba lil mustasna. Ya nasoba lil mudhof ya nasoba lil mudhof ya nasoba lil mudhof itulah yang terakhir. Sama-sama. 1, 2, 3. Awamilul ismi bijarin kana rofa'u nasoba inna nasoba rofa'u la nasoba lin nakira illa nasoba lil mustasna ya nasoba lil mudhof ya nasoba lil mudhof ya nasoba lil mudhof itulah yang terakhir. Oke, naam. Kita langsung lanjut ke praktek ya. Silakan dibuka kembali lembar prakteknya. Kita masuk di ayat ke-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika 'ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Oke, sekarang giliran Pak Dino, tafadhol ulaika, silakan. Ulaika. Huruf isim atau yang lain? Yang lain. Oke, yang lain. Oke, yang lain ada yang bisa bantu jawab ulaika? Isim, Ustaz. Alladzani alladzina orang yang Al-istifham. Oke, berarti dia masuk di kolom keberapa? Bagian keberapa? 16. Kolom bagian ke 16 ya. 16 sorry. Kenapa? 16. 16. Emang 16 ya? Sohi? Kan. 22. 22. Oke, sama-sama. Zalika itu 1, 2, 3. Zalika itu 1, zalikuma itu 2, zalikum itu banyak, zalikum itu banyak, tilka itu 1, tilkuma itu 2, tilkum itu banyak, laika mereka banyak. Nah, berarti ulaika artinya mereka ya, masih Padino ya. Nah, ala. Ala. Ala huruf. Huruf sahih, saudaranya siapa? Bijarin. Oke, bijarin. Bagian ke-1. Silahkan dibaca antum sendiri. Bi dengan ka seperti li untuk la untuk ila kepada ala di atas min dari fi di dalam an dari hatta hingga. Mumtaz, Masya Allah, barakallahu fikum. Naam, berarti ila artinya? Ala artinya? Ala di atas. Ala di atas. Naam, tafadhol. Sekarang giliran yang paling bawah deh. Arif Bekasi, tafadhol. Hudan. Arif Bekasi, tafadhol. Ada orangnya? 1, 2, 3. Naam, kita oke ada. Naam, tafadhol. Hudan. Hudan isim. Oke, hisim. Oke, kita baca dulu halaman ketiga. Dipanasin dulu ya. Ciri-ciri isim 1, 2, 3.
Ciri-ciri isim ada 9, berakhiran tanwin, berakhiran kasroh, berawalan al, berawalan mim, diawali awamilul ismi, menunjukkan nama, berwazan fa'ilun, kata majemuk 1926. Masih arif ya, ciri-ciri isimnya berapa, ada apa saja? Diawali awamilul ismi. Masya Allah. Ala ini kan masuk di kolom merah ya. Oke, jadi setelah kolom merah pasti isim yang disebut dengan awamilul ismi. Sahih. Satu, ada lagi? Udah? Oke. Yang kedua berakhiran tanwin. Oke, ini terhitung tanwin ya. Nah, hudan artinya petunjuk. Masih antum ya? Min. Min, huruf. Nah, huruf sahih saudaranya. Saudaranya bijarin. Bijarin, silakan disebut lagi sampai benar-benar hafal. Bi dengan silakan. Dengan ka seperti li untuk ila kepada ala di atas min dari fi di dalam an dari hatta hingga. Gimana bijarinnya udah mulai kehafal? Insyaallah. Insyaallah ya, gitu maksudnya. Kenapa selalu dibacakan rumusnya? Karena memang ini adalah rumus yang sakti ya. Maksudnya rumus sakti ini kalau kita sudah hafal berarti kita sudah menguasai sekitar 10 juz Al-Qur'an. Karena kata-kata halaman 1 sampai halaman 2 adalah kata-kata yang selalu dilakukan pengulangan di dalam Al-Qur'an sebanyak apa? 34,4% atau sekitar 10,32 juz. Jadi kalau antum sudah menghafal halaman 1 sama halaman 2 berarti antum sudah bisa menerjemahkan Al-Qur'an kurang lebih sekitar 10 juz. Makanya disebut dengan rumus sakti. Kalau dalam metode Ar-Rasyid ya. Nah, jazakallah khair. Sekarang giliran Hermansyah, tafadhol. Robbi. Tafadhol Pak Hermansyah. Robbi isim. Robbi isim, sahih. Ciri-cirinya apa? Robbihim. Halo. Robbi. Ini Robbihim dua kata ya. Kolom Robbi dulu. Berarti diawali kolom merah ya atau awamilul ismi. Satu. Awamilul ismi. Naam. Yang kedua ada lagi. Robbi itu nggak masuk apa itu? Bukan huruf, bukan. Kan tadi sudah isim ya. Bukan apa? Kasroh, Ustaz. Oke. Berarti ciri-ciri kedua berakhiran kasroh. Itu isim. Oke. Oke. Yang lain ada ciri-ciri ketiga nggak? Nah, itu. Ciri-ciri ketiga menunjukkan nama. Menunjukkan nama. Nah, Masya Allah. Oke, Robbi artinya apa? Allah, Tuhan. Rob artinya Rob aja ya. Nanti kita akan jelaskan ya insya Allah. Apa perbedaannya Rob dengan Tuhan. Setelah ini insya Allah kita akan jelaskan sedikit. Oke, sekarang lanjut silakan Pak Hermansyah, Him. Him huruf ya. 1926, 26. Berarti domir silakan dibaca. Ya, domirnya 25, 20, 24, 25, 26. Dia masuk ke 24. 24 ada nggak dua him 24? Itu home ya. Home. Berarti dia masuk ke 25. 25, sahih. 25 pertanyaannya 25 masuk yang di kanan atau yang di kiri? Yang di kiri, sama-sama deh semuanya. Oke, hima, him 1, 2, 3. Hima, him, ha, hima, hinna, kakumakum, kikumakuna, hiyanina. Oke, berarti him artinya apa? Tinggal digeser ke kanan. Mereka ya. Naam, him artinya mereka. Naam, sama-sama deh. Wow, huruf isim atau yang lain? Huruf ya, sahih. Saudaranya siapa? Di nomor 1. Atof ya. Atof ke-13 artinya apa? Dan. Oke, naam. Ulaika huruf isim atau yang lain? Huruf isim. Isim. Kolom ke berapa? Atau bagian berapa? 22. 22 ya, isyarah ya. Ulaika artinya apa? Mereka. Mereka. Naam. Hum.
Maka itu hum 24. 25. Hum 24 atau 25. Oke, bisa ya, bisa 24, 25, tapi di sini masuk 24 ya. 6. Ya. Oke, hum artinya mereka. 6. Al-muflihuna. Apa itu? Huruf isim atau yang lain? Isim. Ciri-cirinya apa? Berawalan alif lam. Nah, masya Allah, barakallahu fikum. Oke, al-muflihun, domirnya hum ya. Domirnya hum, artinya beruntung. Mereka beruntung. Oke, nah, tafadhol, coba bagian Pak Habli, silakan diterjemahkan per kata. Ulaika mereka banyak. Naam, ulaika mereka aja. Oke, naam. Mereka ala di atas. Naam. Hudan hudan petunjuk. Naam. Petunjuk. Terus min dari. Robbi itu rob. Rob, naam. Him artinya mereka. Him mereka. Dan. Ulaika mereka. Hum mereka. Al-muflihun beruntung. Ingat domirnya hum, mereka beruntung. Naam, barakallahu fikum. Naam, sekarang giliran coba siapa lagi nih? Ayo bagian Yogi Nur Yahya, tafadhol diterjemahkan satu ayat, yaitu ayat 5. Tafadhol. Inna sungguh. Tidak, langsung saja diterjemahkan di ayat 5, kembali di ayat 5, tapi terjemahannya langsung. Mereka di atas petunjuk dari Rabb mereka. Naam. Dan mereka sungguh sahih. Naam, pakai sungguh ya. Naam. Dan mereka sungguh orang yang beruntung. Naam. Kenapa pakai mereka? Karena ada kata yang diulang ya, gitu. Dan mereka beruntung. Makanya termasuk bagian taukid ya, 3 lagi. Masya Allah. Jadi mereka orang yang beruntung. Oke, nah di sini sebentar ya, sebelum kita selesaikan. Di sini Anda mau tekankan ya, Ikhwan. Di sini kan Robbi kan versi orang kan beda-beda. Ada yang mengatakan Tuhan, ada yang mengatakan Rob. Perhatikan ya, secara etimologi, secara ilmu bahasa, secara bahasa Tuhan, perhatikan ya, Tuhan itu ternyata dari bahasa Sanskerta. Kan Sanskerta ini kan memang dari bahasa Indonesia yang ada zaman dulu ya. Tuhan itu ternyata terdiri dari 2 kata. Tu artinya sembahan, Han ini adalah nama berhala. Ini sejarahnya kata Tuhan ya. Jadi tu itu adalah sembahan dan Han itu adalah nama berhala yang ada di zaman dahulu di waktu sebelum terbentuknya Republik Indonesia. Karena kan dulu kan sistemnya kerajaan ya. Jadi kalau secara istilah Tuhan itu adalah alat sembahan yang namanya Han. Sama seperti sembahyang. Perhatikan ya. Ini kan memang sembahyang kan masyhur sama kita ya. Sembahyang itu ternyata dari 2 kata. Sembah artinya menyembah. Sedangkan Han ini adalah nama berhala. Han, pernah dengar kata Yin dan Yang? Nah, Yin yang Yang itu kan salah satu filosofi orang Cina ya. Yang itu yang dijadikan sebagai alat Tuhan, alat sembahan bagi orang-orang yang dulu. Jadi sembahyang itu ada yang mengatakan dari kata sembah dan yang. Yang ini nama berhala dari salah satu filosofi Cina gitu. Hanya kalau dia katakan, Ustadz boleh nggak kita pakai kata Tuhan? Ya silakan saja. Karena ini kan sudah masuk dalam bahasa yang formal dalam Indonesia. Gitu, takutnya nanti kita digiring menjadi radikal. Hanya saja kalau kita disandarkan dengan 2 definisi, satu yang masih ragu-ragu dan ini bisa membuat akidah kita kurang bagus dengan satu kata yang lebih soheh, yaitu Rob. Kenapa kita tidak memilih kata yang lebih soheh? Begitu ya. Kan Rob kan lebih selamat ya. Jadi kalau dikatakan dari Tuhan mereka sah-sah saja kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau lebih sohih apa? Rob mereka, dari Rob mereka. Ini bisa antum nanti lihat referensinya, namanya judul bukunya Parasit Akidah yang dikarang oleh E.L. Marzedek. Beliau mantan misionaris kalau nggak salah, terus kemudian beliau tobat dan masuk ke dalam organisasi Persis dan beliau sudah meninggal. Semoga Allah merahmatinya ya. Itu bagus banget masalah akidah ya.
namanya Elmar Sedek yang di Persis ini pasti tahu tentang beliau. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ustaz, kalau di luar Quran berarti kan yang wa ulaika humul muflihun itu kan mereka beruntung. Atau kalau kita ngomong sebentar Afan, mungkin suaranya lebih bisa lebih dikeraskan sedikit. Ya, Afan. Yang penggalan terakhir wa ulaika humul muflihun itu kan mereka beruntung ya. Ada kalau dia di luar Quran ya, Quran kita harus ikut ya. Kalau kita cuma mau ngomong mereka beruntung aja, humul muflihun aja boleh Ustaz ya? Iya boleh, karena ini kan pakai taukid ini kan secara makna artinya memang dipahami adalah orang-orang yang memang sudah mempelajari bahasa Arab gitu. Artinya secara dalam segi ilmu bahasa itu memang artinya mereka adalah orang-orang yang sungguh mereka beruntung ya, karena ada makna taukid. Hanya saja ketika diterangkan dalam versi terjemahannya ya, versi terjemahan umpamanya umum ya, dikatakan mereka orang yang beruntung ya enggak apa-apa, sah-sah saja gitu. Nah, iya. Afan, ada lagi? Oke, kalau nggak ada insya Allah pada ngerti semuanya ya. Oke, nah, Masya Allah sampai ketemu di pertemuan yang ketiga ya. Insya Allah di pertemuan ketiga dan seterusnya sudah mulai ada tugas hafalan. Dan ini teman-teman sekalian, perhatikan ya, metode Ar-Rasyid ini memang metodenya bersusun ya. Metodenya bersusun. Kalau kita blank di pertemuan satu, maka akan blank di pertemuan kedua. Kalau blank di pertemuan kedua, maka lebih blank lagi di pertemuan ketiga. Makanya kita buatkan ada sesi rekaman ulang. Makanya antum ketika ada bab yang tidak mengerti, tolong ditanyakan di akhir pertemuan karena kita kan buka tentang sesi tanya jawab ya. Yang kedua, kalau masih tidak mengerti, silakan buka rekaman ulang kembali. Kalau tidak, silakan japri kami dan kami akan memberikan antum kelas privat meskipun yang ada satu orang saja. Gitu. Dan semoga berfaedah ya. Alhamdulillah baru di pertemuan kedua, alhamdulillah antum sudah banyak menerjemahkan dan satu sudah lagi mulai. Tafadhol. Manggung tentang isim 1926 itu yang 20 kan diwarnain beda Ustaz ya. Itu kenapa? Ya? Di 20 yang di 20 warnanya beda. Insya Allah ini kan jadi begini. Setiap yang ada warna-warnanya di dalam metode Ar-Rasyid adalah mengandung rumus-rumus nahwu dan sorof gitu. Apa sih maknanya ini? Insya Allah nanti akan diungkap satu-satu sesuai dengan kurikulum yang akan dibahasnya gitu ya. Ya, maksudnya tidak mempengaruhi ciri isim ya, tetap ya. Ikut ya. Kenapa? Meskipun warnanya beda, tidak mempengaruhi ke 9 ciri isim tadi ya, tetap ya. Tetap, iya, naam. Iya, di sini ini ada nih nakiroh ya di bawahnya. Iya, ya. Nakiroh nanti ya sebentar. Insya Allah pertemuan 4 atau 5. Jadi ada yang disebut dengan al-ma'rifah, ada nakiroh nanti insya Allah ya. Jadi sabar aja, ikut lihat aja warna-warnanya ya. Iya, belum ngerti warnanya. Naam, insya Allah. Ya. Intinya setiap warna di sini itu mengandung rumus-rumus nahwu dan sorof. Oke, ada lagi satu lagi sebelum kita tutup. Tafadhol yang mau bertanya. Oke, wadih ya, jelas insya Allah. Jazakumullah khair. Alhamdulillah, kita tutup dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.